Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Edward Orlando Teja dengan NIM 01604042410011. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang persediaan, penyusutan, dan tentang PSA-kan satu nanti. Nah, sekarang kita ke persediaan barang terlebih dahulu yang ada di perusahaan dagang. Nah, di sini saya sudah membuat simulasinya berupa soal tentang daftar persediaan perusahaan dagang. Pertama-tama kita membuat persediaan secara dengan metode FIFO perpetual. FIFO ini merupakan singkatan dari first in atau first in dan first out, yang berarti barang, produk, atau persediaan yang pertama kali masuk first in akan pertama kali keluar, yaitu first out. Sehingga ketika terjadi pembelian, maka barang yang pertama kali dibeli akan dijual terlebih dahulu. Sehingga di daftar list pembelian yang paling akhir atau yang terbaru itu maka dia akan menjadi sisa atau stok yang paling lama, yang paling lama gitu. Buat tanggal, tanggal, kemudian pembelian, lalu kuantitas atau unit, lalu biaya per unit, kemudian jumlah I perpetual. Kemudian BPP yang persediaan. Oke, kita ke yang pertama. Nah, kita masukkan tanggalnya, lalu di sini dari soal yang sudah saya buat di tanggal 1 bulan Juni 2025 ini ada persediaan awalnya itu, persediaan awal bulan itu 3.000 unit. Kemudian biaya per unitnya itu 8.000. Jumlahnya kuantitas dikali dengan biaya per unit 24 juta sesuai. Kemudian di tanggal 3 terjadi pembelian. Nah, jadi kalau ada pembelian dimasukkan di bagian ini, pembelian sebesar 600. Nah, kita masukkan, kemudian biaya per unitnya 6.500. Jadi di sini ada penambahan persediaan sebesar 600 unit ya. Dari 3.000 yang awalnya, persediaan awalnya 3.000, terjadi pembelian tambah 600. Kemudian di persediaan kita isi, sebelumnya kita catat
Kerjaan sebelumnya sisa berapa? Maaf. Maaf. Dan kita di bawahnya ditambahi yang dari pembelian tadi. Jadi kalau Vivo dengan cara perpetual dengan metode perpetual itu seperti ini. Jadi dia persediaannya tidak digabung ya, jadi dipisah karena harganya dia berbeda per unitnya. Kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Terjadi adanya penjualan sebesar 3.200. Berarti kita harus mengambil yang pertama dulu, persediaan yang pertama tadi, yang paling awal. Kemudian ambil 200 dari yang 600 ini. Kita kalikan, lalu kita tambahkan, lalu di sini kita hitung persediaan akhirnya dari 600 dikurangi 200, sisa 400 persediaannya di harga 6.500. Lalu kita kali lagi 400 kali dengan bentar. Oke. J- Jadi karena yang 3.000 tadi ini ngambil dari persediaan yang awal sebanyak 3.000, jadi dia langsung habis. Sisanya kan 200 diambil dari yang 600. Dan kita ke tanggal selanjutnya, jadi pembelian sebesar 400, nambah persediaan 400 dengan harga 7.000 rupiah per unit. Kita catat lagi yang ada di gudang, kemudian ditambah yang baru dibeli dengan harga yang berbeda. Walaupun sama-sama 400 jumlahnya, tapi harganya beda, makanya dipisah. Sehingga dipisah. Dan kita ke tanggal selanjutnya, tanggal 7. Simulasi sederhana ini agar teman-teman dapat mengetahui bagaimana cara mencatat persediaan di laporan perusahaan dagang. Jual 300 rupiah, ngambil harganya yang ini, 400 ini, 6.500.
dan harganya 6.200. Oh, salah. Bentar. Kita hitung hingga yang tersisa adalah 100 100 unit yang harganya 6.500. Sedangkan yang 400 unit dengan harga 7.000 masih utuh. 400 unit. Dan BPP-nya 25 juta ini ditambah dengan 1.950. Jadi total BPP-nya atau beban pokok penjualannya adalah 27.250.000 dikarenakan total dari ini 25 juta ini dapat dari 24 juta ditambah 1.100.000 dan ditambah dengan 1.950.000. Kemudian kita tulis persediaan akhirnya sebesar 2.800.000. Maaf, salah. Persediaan akhirnya adalah 650 ditambah 2.800.000, 3.450.000. Jadi ini persediaan akhirnya di gudang. Gitu teman-teman, sudah bisa mudah dipahami. Jika masih ada yang kebingungan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke. Kita rapikan. Sekarang kita ke metode average perpetual. Average ini berbeda dengan Vivo. Kalau average ini kita menggabungkan setiap adanya pembelian dan penjualan, kemudian dari harga jumlah total ini dibagi dengan total kuantitas, kemudian akan ditemukan dengan harga rata-ratanya, harga tengahnya, begitu. Nanti bisa terlihat di prakteknya. Analisis seperti yang tadi. Hmm. Hmm. Persediaannya sama,
Rp3.000. Ini untuk biar cepat aja ya teman-teman. Dan tanggal selanjutnya, pembelian 600. Hmm. Nah, pencatatannya berbeda di sini. Jadi kita tambahkan persediaan, kuantitas di persediaan sama yang ada di pembelian. Dan jumlahnya kita tambahkan juga dengan total jumlah dari pembelian. Nah, kemudian kita mencari harganya itu dengan cara jumlah dibagi dengan kuantitas, total kuantitasnya. Kita ignore saja. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kemudian di tanggal 24 kita tinggal mengambil 3.200 dari persediaan. Harganya juga sama. Kemudian kita tinggal kali saja. Ketemu hasilnya. Kemudian kita kurangi di persediaan dengan yang dijual. Segitu. Karena ini penjualan harganya sama. Kemudian kita coba kita kalikan untuk pembuktiannya. Maaf untuk hasilnya supaya tahu hasilnya. Jadi 3.100.000. Kemudian tanggal selanjutnya beli 400, nambah stok 400 unit dengan harga 7.000. Maka ini akan di-average lagi. Kita tambahkan sediaan yang terakhir, sediaan yang paling akhir, terus ditambahkan sama yang pembelian yang terbaru. Nah, kemudian kita cari harga tengahnya, tambah. Selanjutnya kita ke tanggal yang terakhir. Penjualan sebesar Rp300, ambilnya dari harga ini, dan kita kalikan. Temu, kemudian ini dikurangi, persediaan yang akhir dikurangi sama 300, 800 kurangi 300, kemudian harganya tetap sama karena penjualan, kemudian kita kalikan saja. Di BPP-nya ini ditambah dengan ini, 27.012.500. Jadi hasil dari Vivo itu akan berbeda, pasti berbeda dengan yang average, dengan metode average. Hasil akhirnya tinggal yang ini aja, 3.687.500. Itu berbeda ya teman-teman. Nampak susah ya.
Sudah selesai untuk persediaan. Selanjutnya kita ke penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus. Nah, jadi di sini saya membahas soal kita membeli kendaraan yaitu mobil Mercedes Maybach S680 4MATIC 2025 dengan harga pembeliannya atau nilai bukunya sebesar 3,6 miliar rupiah dengan nilai residunya nol. Nilai residu itu apa? Nilai residu itu merupakan nilai sisa atau kotor atau sampah di akhir penjual pembuangan atau penjualan atau pemakaian. Jadi ketika di ini kan umur ekonomis dari mobil ini 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun ini maka kita akan langsung tidak memakai lagi kendaraan ini. Kita entah kita buang atau kita jual begitu. Untuk nilai residunya sendiri kosong, nol. Jadi 3,6 miliar ini benar-benar dipakai selama 10 tahun. Untuk mencari tarif bunganya itu se- 100%, rumusnya itu 100% karena kita mencari berapa persen ya bunganya itu 10 tahun dibagi 10 tahun jadinya 10% per 1 tahun. Kita buat tabelnya biaya yang disusutkan dan tarif per tahunnya, lalu beban tahunan, terus kemudian akumulasi penyusutan dan nilai buku akhir setiap tahunnya. Oke, karena mobil ini dibelinya tahun 2025, maka kita ah, langsung memakai penyusutannya itu di tahun 2025 ini. Jadi kita anggap belinya dari awal tahun 2025, sehingga di akhir tahun 2025 maka akan disusutkan, dicatat sebagai penyusutan. Beban yang disusutkan adalah sebesar 3,6 miliar karena tidak ada nilai residunya, karena kita benar-benar memakai selama 10 tahun ini dihabiskan, kita anggap dihabiskan 3,6 miliar rupiah. Metode garis lurus ini selama 10 tahun dia biaya yang disusutkan akan sama. Tarifnya 10%. Hmm. Jadi beban per tahunnya itu 360 juta menghilang, menyusut. Beban tahunnya itu 360 juta dari 3,6 miliar dikali 10%. Dan akumulasi penyusutan ini akumulasi pertambahan penyusutannya nanti. Nilai bukunya kurangi dengan beban penyusutan. Jadi di akhir tahun 2025 maka harga atau nilai dari mobil ini sebesar 3,240 juta. Sisanya segitu. Nah, kita buat sampai selama 10 tahun. Oh ya.
Bentar. Selama 10 tahun. Lalu ini kita tinggal tarik aja. Kemudian 10% juga sama. Karena rate bunganya sama. Nah, ini akan terus bertambah sampai 3,6 miliar. Nah, bentar. Ini diambil dari sini. Nah, jadi hmm, nilai buku akhirnya ini dikurangi dengan beban penyusutannya, beban tahunannya. Akhirnya di tahun yang ke-10 dia kan tidak tersisa. Sudah sesuai perhitungannya. Selanjutnya kita ke metode unit aktivitas. Nah, bedanya di metode unit aktivitas ini kita berdasarkan aktivitas setiap tahunnya itu habis berapa gitu. Soalnya tetap sama. Di sini kita buat soalnya. Sebentar. Kita salin tahun 2025 sampai 2034 sama 10 tahun. Selama 10 tahun. Bentar ya. Kemudian aktivitas tahun yang pertama ini 8.000 kilometer. Kemudian tahun 2026 6.000 kilometer, 11.000 kilometer. Ini soal yang sudah saya buat ya. Jadi berdasarkan setiap tahunnya itu dia mobilnya sudah berkendara selama berapa kilometer. Kemudian 9.000, kemudian 10.000, kemudian 5.000, kemudian 4.000, dan di tahun yang terakhir 3.000. Nah, jadi dari total unit ini kita total semuanya pakai sum. Totalnya 75.000 kilometer. Kemudian untuk mencari tarifnya per tahun itu nilai buku nilai buku dibagi dengan total unit. Karena ini nilai residunya nol, jadi langsung aja nilai bukunya ini dibagi total unit. Tarifnya 48.000.
Ini bukan 48.000 rupiah ini. Eh, Untuk beban tahunnya itu 8.000 kilometer dibagi dengan 48.000 ini. Dengan rate bunganya ini. Rate bebannya. 384 juta rupiah. Dan akumulasi penyusutan tahun pertama sama nilai buku akhir. Dan ini di string terlebih dahulu supaya tidak gerak. Kurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nah, ini tinggal ditambahkan aja. Hasil penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan beban tahunan selanjutnya. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah. Oke, ini juga ditarik ke bawah. Nah, jadi dia akan mengurang setiap tahunnya. Nilai buku akhirnya, nilai dari mobil ini akan berkurang setiap tahunnya. Kurangi sama akumulasi penyusutan ini. Sampai akhirnya di tahun ke-10, nol. Setelah 10 tahun memakan, dia hasilnya akan nol. Oke, selanjutnya kita ke double declining. Nah, kalau double declining ini mirip seperti garis lurus, tapi bedanya di sini dia rate bunganya akan dikalikan dengan dua. Namanya juga double. Kalikan dengan dua. Jadi 20% tingkat rate-nya. Ini kita lepas saja langsung untuk mempercepat waktu. Kemudian kita rubah saja. Jadi di sini yang pertama itu biaya yang disusun diganti nilai buku awal. Nilai buku awalnya adalah ini, 6 miliar. Kemudian tarifnya 20%, ganti 20%. Kemudian beban tahunannya ini dikali dengan ya sama. Kemudian akumulasi penyusutan juga sama. Terus nilai buku akhirnya ini kurangi dengan beban tahunan. Nah, kemudian di sini kita nilai buku awal tahun 2026 ini diambil dari nilai buku akhir tahun 2025 dari tahun sebelumnya. Ini kita tinggal rubah saja bagian ininya. Duh, salah-salah.
Jadi dia setiap mulai di tahun yang baru dia nilai buku awalnya ini memakai nilai buku akhir di tahun sebelumnya. Beban tahunnya tetap sama, yaitu nilai buku awal dikali tarif 20%, hasilnya segini. Jadi semakin lama akan semakin menyusut dia. Nah, double declining ini bahasa Indonesianya artinya adalah saldo menurun berganda, nama Indonesianya. Kemudian ini, nah di tahun yang ke-10 ini terjadi namanya penyesuaian. Jadi dia tidak pakai 20% untuk tarifnya, penyesuaian. Nah, penyesuaiannya itu bagaimana? Jadi di sini kita tinggal sebentar, salah-salah. Yang kita rubah itu penyesuaian, kemudian di sini kita rubah ke nol karena nilai residunya nol. Kemudian ini sama dengan nilai buku akhir, maaf, nilai buku awal kurangi dengan nilai residunya nol. Bentar, ada kesalahan rumus. Maaf, jadi ini tinggal langsung diambil dari sini aja, nilai buku awal. Jadi langsung beban tahunannya segini, karena nilai residunya itu nol. Jadi di sini di tahun yang terakhir, tahun ke-10 itu disesuaikan. Gitu. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Selanjutnya kita ke PSAK. Nah, jadi di PSAK 1 ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyajian laporan keuangan dari contoh perusahaannya itu dari Tugu. Jadi laporan keuangan milik PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia atau Tugu. Oke. Yang pertama, tujuan dari PSAK itu apa? Yaitu memberikan dasar untuk penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum. Kemudian memastikan laporan keuangan dapat dibandingkan antara periode emiten tersebut dengan emiten yang lain, jadi antar entitas begitu. Kemudian mengatur struktur dan persyaratan minimum isi laporan keuangan dari setiap emiten atau entitas perusahaan. Selanjutnya, ruang lingkup dari PSAK itu berlaku untuk penyusunan laporan keuangan tujuan umum sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK, tidak berlaku untuk entitas syariah, tidak berlaku untuk perusahaan syariah. Kemudian laporan keuangan menurut PSAK, yang pertama definisinya itu laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas.
entitas yang bertujuan memberikan informasi relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi. Tujuannya apa? Untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengguna agar mengetahui yang pertama itu penilaian kemampuan entitas menghasilkan kas dan setara kas. Pen- Penilaian kemampuan perusahaan atau entitas menghasilkan menghasilkan kas dan setara kas. Maaf ini kedobelan ternyata. Kemudian yang kedua ini menilai keefisiensi dan tanggung jawab manajemen atas penggunaan sumber daya dari perusahaan tersebut. Jadi manajemen dari perusahaan tersebut lalu menunjukkan hasil akuntabilitas manajemen terhadap sumber daya yang dipercayakan. Selanjutnya, isi utama dari laporan keuangan sesuai dengan PSAK, yaitu yang pertama aset sumber daya yang dikendalikan entitas untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Lalu liabilitas adalah kewajiban entitas yang diharapkan mengurangi manfaat ekonomi di masa depan. Kemudian ekuitas, hak residual atas aset setelah dikurangi dengan liabilitas. Kemudian yang keempat, pendapatan dan beban, yaitu termasuk keuntungan dan kerugian. Terus yang kelima, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik, yaitu dalam kapasitas sebagai pemilik. Yang keenam adalah arus kas informasi terkait permintaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Nah, selanjutnya komponen laporan keuangan menurut PSAK, yaitu yang pertama berisi tentang laporan posisi neraca, menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan laba rugi komprehensif menggambarkan kinerja keuangan entitas termasuk pendapatan, beban, laba atau rugi bersih, dan komponen laba komprehensif lainnya. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas penyajian perubahan dalam ekuitas selama periode termasuk transaksi dengan pemilik, laba komprehensif, dan distribusi dividen. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan keluar berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu. Yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan, memberikan informasi tambahan untuk menjelaskan laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi dan asumsi signifikan yang digunakan. Selanjutnya, isi utama dari laporan keuangan menurut PSAK 1 yaitu isi utamanya yaitu mengenai aset, yaitu sumber daya yang dikendalikan entitas untuk menghasilkan manfaat ekonomi, liabilitas, oh ini sudah, maaf. Nah, selanjutnya, karakteristik umum laporan keuangan, yang pertama itu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, standar akuntansi, kemudian yaitu laporan keuangan harus mencerminkan penyajian yang wajar dan mematuhi standar akuntansi keuangan. Yang kedua, kelangsungan usaha disusun dengan asumsi bahwa entitas atau perusahaan akan terus beroperasi di masa mendatang kecuali terdapat indikasi yang bertentangan. Lalu, berdasarkan akrual atau dasar krual, yaitu transaksi dan kejadian yang diakui saat terjadi, bukan berdasarkan waktu penerimaan atau pembayaran kas kecuali untuk laporan arus kas. Yang keempat, materialitas dan penggabungan pos-pos yang memiliki sifat dan jumlah serupa digabungkan ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan sifatnya, sesuai dengan tingkat materialitas. Yang kelima, saling hapus. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban tidak boleh saling dihapuskan kecuali diizinkan oleh PSAK terkait. Yang keenam, frekuensi pelaporan. Laporan keuangan disusun dan disajikan setidaknya satu kali dalam 1 tahun. Selanjutnya, karakteristik umum laporan keuangan yang lain selanjutnya itu ada yang pertama, yang ketujuh yaitu informasi komparatif. Informasi laporan keuangan harus mencakup perbandingan dengan periode sebelumnya untuk memberikan konteks kepada pengguna.
Lalu yang ke-8 itu konsistensi penyajian. Jadi format dan klasifikasi laporan keuangan harus dipertahankan dari satu periode ke periode berikutnya, kecuali terjadi perubahan signifikan. Nah, selanjutnya saya tunjukkan contohnya dari perusahaan Tugu ini, laporan posisi keuangannya. Jadi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dari PSAK, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang pertama, urutan penyajiannya sesuai dengan PSAK. Aset lancar disajikan terlebih dahulu, diikuti oleh aset tidak lancar. Nih, seperti bisa kita lihat di samping ini, aset lancar, kemudian aset tidak lancar. Klasifikasi terpisah. Sesuai dengan PSAK, aset lancar seperti kas dan setara kas, piutang, dan investasi jangka panjang diusahakan dari aset tidak lancar seperti investasi jangka panjang dan aset tetap. Jadi yang atas ini aset lancar sampai ke piutang ini. Nah, sampai piutang, kemudian sampai piutang lain-lain, kemudian aset tidak lancar jumlah dari aset tetap ini sampai ke bawah. Lalu aset lancar sesuai dengan PSAK, aset yang diperdagangkan dan diperkirakan akan direalisasikan dalam siklus operasi berjalan dan jangka waktu 12 bulan itu dinamakan dengan aset lancar. Contohnya itu piutang premi dan piutang lain-lainnya. Terus ada akun kas setara kas sesuai dengan PSAK. Nih, kas dan bank ini merupakan setara kas. Selanjutnya, bisa kita lihat ini dari liabilitas tadi aset. Ini bagian liabilitas sudah sesuai dengan PSAK, urutan penyajiannya, kemudian klasifikasinya dipisah juga, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang itu dipisah, kemudian ini liabilitas jangka pendek itu jangka waktunya 12 bulan dapat diselesaikan, seperti utang reasuransi dan utang lain-lain dijadikan secara terpisah. Kemudian ada pajak tangguhan tidak diklasifikasikan dalam liabilitas jangka pendek, tetapi dalam liabilitas tidak lancar. Selanjutnya laporan keuangan rugu ini, persidangan rugu ini bagian ekuitas. Nah, jadi sesuai dengan PSAK juga ekuitas dijadikan setelah liabilitas, urutannya sudah sesuai. Kemudian klasifikasi terpisah juga ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas itu dipisahkan dari kepentingan non pengendali. Selanjutnya, kepentingan non pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas, bukan sebagai pengurangan laba. Informasinya komparatif sesuai SSK juga dapat berbandingkan dengan periode sebelumnya pada laporan keuangan tahun 2023. Ini periode sebelumnya 2022. Jadi ada komparasinya. Lalu selanjutnya untuk laporan laba rugi juga sesuai dengan PSAK. Laporan mencakup unsur laba komprehensif. Penyajiannya sudah sesuai. Laporan mencakup unsur laba komprehensif dengan pengungkapan terpisah untuk laba periode berjalan dan laba komprehensif lainnya. Terus ada juga dua laporan sesuai dengan PSAK disajikan dalam satu laporan yang dimulai dari laba rugi bersih diundi dengan laba komprehensif lainnya sesuai PSAK. Jadi ini untuk laporan laba rugi bersihnya, nanti laporan laba komprehensifnya di slide selanjutnya. Minuman line item sesuai PSAK, semua item minimum yang disyaratkan PSAK tercantum, termasuk pendapatan, pendapatan underwriting, investasi dan lainnya, beban beban klaim operasional dan lain, terus beban pajak, laba bersih dan laba komprehensif. Klasifikasi beban, beban dikategorikan sesuai fungsi utama perusahaan seperti beban underwriting dan beban operasional lainnya. Nih, nih underwriting bisa kita lihat di sini. Kemudian penyajian laba rugi komprehensif. Nah, ini untuk laporan yang komprehensif. Jadi laba rugi komprehensifnya digabung sesuai dengan PSAK. Jadi laba periode berjalan dan laba komprehensif lainnya disajikan dalam satu laporan yang berkesinambungan. Laba tidak dipisahkan ke laporan lain sesuai ketentuan PSAK. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas juga sudah sesuai. Jadi ada pengungkapan dividen, terdapat pengungkapan jumlah dividen yang didistribusikan pada pemilik entitas induk. Informasi mengenai nilai dividen perusahaan disajikan dalam laporan dan
Total kerugian diatribusikan kepada pemilik entitas itu dan pihak non pengendali dan bahkan salah jelas. Terdapat pemisahan antara laba komprehensif yang diatribusikan pada masing-masing pihak dan sesuai standar PSAK. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Jadi, informasi dasar penyusunan laporan keuangan ini dasar penggunaan jaga relevan, asumsi estimasi sesuai PSAK, catatan penyajian dasar penyusunan laporan keuangan termasuk pengukuran berbasis historis dan kebijakan akuntansi yang relevan seperti pengakuan pendapatan premi dan pengukuran aset investasi. Ini piutang premi, ini pengukurannya, rincian piutang premi dan sesi berdasarkan umur. Jadi sama ya, sudah sesuai. Kemudian terdapat asumsi signifikan terkait estimasi klaim dan cadangan manfaat polis. Terus informasi tambahan sesuai PSAK catatan memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian utama laporan keuangan seperti rincian aset, liabilitas, dan kewajiban kontingensi. Penyajiannya sudah sistematis, catatan disusun secara sistematis sesuai urutan komponen laporan keuangan mulai dari informasi penjagaan akuntansi hingga rincian tiap pos laporan. Nah, adanya pengungkapan modal dan dividen juga ini untuk pengungkapan 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 bentar, kelewatan. Ini untuk pengungkapan modal terus ini yang dividen. Nah, jadi informasi mengenai jumlah dividen yang diumumkan atau disetujui sebelum penyelesaian laporan keuangan disajikan tidak dapat dividen perusahaan yang tidak jauh sesuai dengan struktur modal perusahaan. Catatan atas laporan keuangan yang terakhir ini informasi lain yang relevan. Jadi penyampaian informasi tambahan sesuai dengan PSAK. Catatan penyampaian informasi tambahan yang relevan itu yang pertama transaksi pihak berelasi, komitmen dan kontingensi, rincian liabilitas pajak tangguhan. Ini contohnya saya tampilkan dari buku ini. Nah, kemudian daftar pustakanya. Jadi saya mengambil dari PSAK dari file presentasi penyajian laporan keuangan dari Ibu Dwi Martani, kemudian dari file PSAK satunya IAI, dan juga laporan tahunannya Tugu PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.